Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan proyek PPKN menampilkan 7 unsur kebudayaan daerah. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan tak lupa kita juga sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari ini kita akan melaksanakan praktek menampilkan 7 unsur kebudayaan, di mana materi itu masuk ke materi bab 5, yaitu bab integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal ika. Kalian sudah belajar di minggu-minggu kemarin bahwa kondisi bangsa Indonesia itu beraneka ragam, terutama dalam aspek budayanya. Nah, untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara yang baik, harus melestarikan budaya daerah kita, budaya lokal. Karena pada saat sekarang zaman modern ini banyak sekali pengaruh budaya asing yang masuk dan mempengaruhi eksisnya budaya lokal, ya, sudah mulai memudar budaya lokal kita, sudah mulai dilupakan. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi muda harus mempelajari, harus melestarikan budaya lokal. Nah, Ibu titip untuk kalian semua, karena ini adalah acara bersama, praktek bersama, dan materinya juga integrasi nasional. Semuanya ini harus dikerjakan dengan gotong royong, harus bersatu, ya. Kemudian setelah selesai acaranya, selesai acara prakteknya, Ibu mohon sekali nanti kelasnya dibereskan seperti semula. Tidak ada sampah, harus bersih, dan semuanya harus bekerja, harus beres-beres, jangan hanya beberapa orang saja. Setuju ya? Oke, Ibu minta pertanggungjawabannya, ya. Semuanya ini kewajiban bersama untuk merapikan kelas kembali. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian dengan niatnya mempersiapkan ini semua, ya, luar biasa. Ibu takjub, Ibu bangga, ya. Berarti kalian memang niat untuk belajar. Kemudian nanti di akhir acara kita mau remedial ulangannya kemarin, ya. Iya, remedialnya ngerjain soal aja di buku paketnya. Oke, tidak susah kalau remedialnya, oke? Biar materi di bab 5 cepat selesai, dan minggu depan kita mulai masuk materi bab 6. Nanti bab 6 ada beberapa tugas kalian. Setiap orang harus mencetak atau nge-print peta dunia, ya. Peta dunia kalian print, kemudian nanti minggu depan dibawa. Itu untuk pembelajaran di bab 6. Paham, ya? Jadi minggu depan kalian harus nge-print peta dunia. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Tian dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela, saya sebagai MC.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Kodira Madani, saya sebagai MC. Perkenalkan nama saya Siti Sadia. Perkenalkan nama saya Rizky Shetty. Perkenalkan nama saya Tristianisi. Perkenalkan nama saya Sheila Juliani. Kami di sini ingin menjelaskan berbagai macam tentang budaya zaman dahulu yang ada di daerah kita. Mata pencaharian. Yang pertama kita akan membahas tentang mata pencaharian. Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari budaya yang memberikan inspirasi untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia memberdayagunakan sumber alam di sekitarnya. Kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari menjadikan suatu pola kerja rutin yang dinamakan mata pencaharian. Dengan perkembangannya zaman, daerah ini tidak merubah kebiasaan masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan, pembudidayaan ikan, dan petani. Pada daerah ini, kita lebih dekat dengan laut dan sawah yang memungkinkan masyarakat di sini mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Kami akan membahasnya satu persatu. Yang pertamanya yaitu petani. Petani adalah sekelompok masyarakat yang hidup dan bermata pencaharian pada subsistem pertanian dengan cara bercocok tanam. Aktivitas petani dalam sektor pertanian didominasi oleh kegiatan memanfaatkan lingkungan alam dan pengelolaan lahan. Kehidupan petani memiliki ketergantungan yang sangat dominan terhadap kondisi alam dan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nelayan. Mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai biasanya disebut nelayan. Mata pencaharian nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia, para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Lamanya melaut tergantung ukuran perahu dan jumlah nelayan. Dari hasil tangkapan oleh para nelayan, hampir semua jenis ikan dari yang terkecil sampai yang besar, semua musim ikan. Seperti musim ikan tongkol, ikan banjar, bawal hitam, tenggiri, kakap merah. Namun ada juga ikan-ikan tertentu yang tidak ada di laut-laut pantai utara seperti ikan salmon. Setelah itu, ikan-ikan hasil tangkapan oleh para nelayan dilelang. Makanan khas Sunda. Kemudian kita lanjut pada makanan khas Sunda yaitu satu opak. Opak adalah kue khas Sunda Jawa Barat. Ini mau videonya enggak? Opak adalah kue khas Sunda Jawa Barat yang kering, tentunya sejenis dengan kerupuk. Jika kerupuk terbuat dari tepung tapioka, sedangkan opak terbuat dari tepung beras atau ketan yang diberi bumbu garam, gula, kelapa parut, dan bumbu penyedap. Buah rengginang. Rengginang merupakan makanan tradisional Sunda yang terbuat dari beras ketan. Ada 3 varian yaitu rengginang original, ketan hitam, dan rengginang merah atau bumbu plastik. 3. Kue Ali Ageng. Kue Ali Ageng merupakan salah satu makanan tradisional Sunda yang berasal dari Karawang yang sekilas bentuknya mirip dengan donat karena terbentuk bulat dan bolong pada bagian tengahnya. 4. Misro. Misro adalah hidangan khas masyarakat Sunda. Misro kependekan dari amis di jero, bahasa Sunda yang berarti manis di dalam. Cemilan ini terbuat dari parutan singkong yang bagian dalamnya diisi dengan gula merah kemudian digoreng. Rasa hidangan ini adalah manis dan gurih. 5. Congro. Congro merupakan makanan khas
Tari Jawa Barat terbuat dari parutan singkong yang bagian dalamnya diisi dengan sambal oncom kemudian digoreng. Karena itulah dinamai combro yang merupakan kependekan dari oncom di jero. Bahasa Sunda artinya oncom di dalam. Bulan oncom. Alat teknologi zaman dahulu. Baik, selanjutnya kita pindah ke alat teknologi dahulu yang kemungkinan masih dipergunakan antara lain nyiru. Nyiru merupakan alat untuk membersihkan beras dari gabah dan kotoran lain seperti batu. Nyiru seperti isayan yang juga terbuat dari anyaman kulit bambu tipis. Kainnya terbuat dari rotan ataupun berahan bambu. Adat istiadat. Kita lanjut pada kegiatan adat istiadat. Pada proses pernikahan adat Sunda ini, pihak keluarga calon mempelai pria menyerahkan mahar sebagai isyarat bahwa pria bersedia ikut membiayai pernikahan. Selain itu, pihak calon pengantin pria juga memberikan cincin sebagai tanda ikatan. Lengser merupakan salah satu tradisi upacara yang ada di Jawa Barat. Tradisi tersebut Lengser merupakan salah satu tradisi upacara yang ada di Jawa Barat. Tradisi tersebut sering dipakai di pesta pernikahan. Hingga kini tetap dilestarikan dan dipelajari, khususnya bagi masyarakat Sunda. Sebab merupakan aset budaya bangsa. Kata lengser dalam bahasa Sunda bisa diartikan sebagai kedekatan atau keakraban dengan rakyat. Tokoh yang disebut lengser ini sangat legenda dan bisa ditemukan di beberapa acara penting. Lengser atau lengser merupakan salah satu budaya kesenian masyarakat Sunda di Jawa Barat yang hingga kini masih lestari. Hadirat lengser biasanya akan menjadi sosok yang mampu menarik perhatian para tamu undangan. Lalu, apa itu upacara adat lengser? Upacara adat ini merupakan tradisi yang dimeriahkan oleh aksi seorang tokoh Sunda bernama Aki Lengser. Banyak acara yang dimeriahkan oleh Aki Lengser, salah satunya yakni ada penyambutan pengantin dan dalam pernikahan. Busana pengantin Sunda. Kebaya merupakan busana tradisional yang dikenakan oleh pengantin wanita adat Sunda. Kebaya ini memberi identitas kepribadian seorang wanita cantik, amat serta membentuk etika dan nilai tradisional budaya daerah. Sistem kepercayaan atau religi. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Karena kita di sini di banyak menganut agama Islam, jadi kita akan tampilkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kesenian merupakan hasil karya manusia yang mengungkapkan keindahan serta merupakan ekspresi jiwa dan budaya terciptanya. Kesenian merupakan bagian dari budaya dan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Keindahannya juga mempunyai fungsi lain, dan kita juga akan menampilkan tarian khas daerah, yaitu tari daerah yang berjudul Tari Mojang Priangan dan menceritakan keceriaan dan kecantikan wanita-wanita di tanah Sunda. Sekian
yang dapat kita jelaskan tentang berbagai macam budaya zaman dahulu yang ada di daerah kita. Selanjutnya, untuk kegiatan selanjutnya kami serahkan kepada Esti. Akhir kata kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Isi